Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia Laili Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu permasalahan dalam ilmu fikih. Di sini saya menjelaskan untuk memenuhi tugas akhir, yaitu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ilmu fikih. Di sini saya akan membahas tentang pernahkah kalian menemukan WC untuk buang air sambil berdiri? Jadi di sini kita akan membahas tentang kencing sambil berdiri atau buang air sambil berdiri. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak melihat WC-WC di tempat umum? Biasanya kita sering menemukan ya, ada WC sambil berdiri gitu, untuk kita buang air tetapi harus berdiri. Nah, seperti contoh di gambar ini bisa kita lihat di sini ada WC untuk pria biasanya untuk kencing sambil berdiri. Nah, karena kita sering menemukan hal seperti ini di kehidupan kita, jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Nah, di sini ada dalil hukum yang memperbolehkan kencing sambil berdiri. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya kencing sambil berdiri yaitu dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwa Nabi SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu beliau membuang air seni dengan berdiri di tempat tersebut. Kemudian beliau meminta diambilkan air. Aku ambilkan untuk beliau air, lalu beliau berwudu. Nah, hadis riwayat Bukhari. Ini hadis tentang diperbolehkannya kencing sambil berdiri. Adapun hadis yang kedua yaitu dalil yang melarang atau dilarangnya kencing sambil berdiri dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa siapa saja yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW itu kencing dengan berdiri, maka jangan percaya. Nah, hadis riwayat Ahmad dan Ahlus Sunnah. Nah, kedua hadis ini posisinya dalam hadis yaitu hadis sahih. Dan yang ketiga ada penjelasan dari para ulama. Para ulama menganjurkan untuk kencing sambil duduk atau jongkok saja, tetapi bukan mewajibkannya. Jadi nggak harus duduk atau jongkok. Ada mungkin kita mau menemukan beberapa waktu ya untuk kencing sambil berdiri. Nah, mengapa dianjurkan untuk kencing sambil duduk atau jongkok? Mungkin dari segi kesehatan bisa beda ya. Kita bisa cari pembahasannya setelah ini. Namun yang dikhawatirkan itu ada dua. Yang pertama khawatir terkena najis, dan yang kedua khawatir aurat terlihat. Nah, yang pertama khawatir terkena najis, bahwa dalam suatu hadis juga dijelaskan sesungguhnya ada dua mayit sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Yang pertama yaitu suka mengadu domba, dan yang kedua itu adalah yang tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Dan yang kedua yaitu khawatir aurat terlihat, karena dalam suatu hadis jaga auratmu kecuali untuk istrimu dan budakmu. Nah, ini menurut para ulama. Bagaimana kalau misalnya kedua hadis tadi itu kedua-duanya sahih, tetapi yang satu memperbolehkan, yang satu melarang. Nah, di sini ada kaidah usulul fiqh yang berbunyi innal mustabbit muqaddimu 'alan nafi. Nah, di mana dalil yang menyatakan adanya perbuatan lebih didahulukan daripada dalil yang meniadakan suatu perbuatan. Kalau kita lihat dari kedua hadis yang tadi, yang pertama dari Huzaifah, di situ hadisnya mengadakan bahwa Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, dan yang kedua itu ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah tidak kencing sambil berdiri atau meniadakan Rasulullah kencing sambil berdiri. Maka yang mana yang didahulukan? Yakni yang pertama, yakni yang mengadakan perbuatan. Berarti Rasulullah kencing sambil berdiri. Itu hadis yang diambil. Nah, lalu bagaimana kesimpulan hukumnya? Nah,
Kesimpulannya yaitu kencing sambil berdiri itu hukumnya boleh atau mubah. Namun ada dua syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, aman dari terkena najis atau percikan najis, karena khawatir nanti kita sholat masih ada percikan air kencing, percikan air seni. Nah itu yang pertama, harus yakin bahwa tidak ada najis yang terpercik. Dan yang kedua itu aurat tetap tertutup atau terjaga dari pandangan orang lain. Jadi walaupun berdiri usahakan tidak ada orang lain yang melihat aurat kita yang sedang membuang air kecil atau sedang kencing. Nah, itulah kesimpulan dari hukum kencing sambil berdiri. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan boleh diklarifikasi atau boleh dijelaskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.